teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 11 ternyata. Bip, terdengar bunyi notifikasi lagi dari HP kau. Dengan senang hati aku membukanya. Tertulis TWT, Trust Wallet Token saat ini belum memiliki nilai. Tapi setelah launching TWT akan mencapai 2,7 AS dalam waktu kurang dari sebulan. Hanya itu yang tertulis, tanpa ada perintah beli atau apa. Aku pun berpikir, sekarang belum bernilai tapi akan menyentuh 2,7 AS. Kalau aku bisa jual di harga 2,5 AS saja tak terbayang berapa banyak keuntungan yang bisa kuperoleh. Tiing. Otakku langsung menunjuk ke sinyal Denny. Yep. Langsung ku telepon Denny. Halo bro, sapaku. Iya Bud. Ada apa? Tanya Denny. Ya elah slot amat kayak cewek PMS kataku. Ah masa sih? Perasaan biasa aja deh. Kamu aja yang baper. Jawab Denny sambil terkekeh. Gini Dan. Aku tadi iseng baca artikel katanya ada token Taweti ya. Kayaknya bagus itu. Kataku. Apaan? Itu token belum listing. Tapi di grup sudah ada yang jual. Kata Denny. Berapaan jualnya Dan? Tanyaku. Murah sekarang cuma 5.000 perak per 100 Taweti, kata Denny. Kalau aku mau beli ke siapa ya? Tanyaku lagi. Punyaku ada ini dikit sih cuma 10.000 hasil garap dulu pas awal. Jawabnya. Kok bisa banyak punyamu? Tanyaku kepo. Aku kan punya channel Telegram. Membernya sudah mayan aku dapat referral dari sana. Jawab Denny. Ya udah aku beli dah, kataku tanpa basa-basi. Mau beli berapa? Tanya Denny. Take all bos. Aku bayar 7.000 dah per 100 Taweti. Aku memberi penawaran kepada Denny. Ya udah gas. 7.000 dikali 10.000 berarti total 70 juta ya Mbak. Kata Denny. Iya Dan. Kirim nomor rekening nanti aku transfer. Jawabku. Siap bosku. Senang berbisnis dengan Anda hehehe. Jawab Denny dengan gembira. Oke deh sekarang dia bisa tertawa riang dengan 70 juta dariku. Tapi nanti aku akan dapat berkali-kali lipat dari itu. Hahaha aku tertawa puas dalam hati. Dan, kamu bisa cariin yang mau jual enggak? Pokoknya aku beli di harga 7.000 per 100-nya. Terserah kamu mau beli berapa. Kataku. Lah target berapa Bat? Denny bertanya balik. Sebanyak-banyaknya dan kataku ringan. Buset mau gambling bos? Kata Denny. Kagak. Ini feelingku bagus ini. Jawabku sambil terkekeh. Ya sudah nanti aku kabarin. Aku tutup dulu ya jangan lupa ditransfer. Nanti tokennya aku kirim ke wallet kamu. Tapi kamu download dulu aplikasi Taweti. Kata Denny. Oke, dan jawabku singkat. Setelah menutup telepon aku langsung mentransfer senilai 70 juta rupiah ke rekening Denny. Ah mudahnya cari duit, kataku dalam hati. Ibuku pulang dan langsung lanjut memasak di dapur. Aku berencana untuk memberitahu perihal renovasi kepada ibu. Bu, kataku singkat. Jawab ibu sambil memasak. Aku berencana merenovasi rumah ini, Bu. Tadi aku sudah bertemu kontraktornya. Kataku pada ibu. Terserah kamu, Bud. Nantinya juga rumah ini akan jatuh ke tanganmu. Kamu kan anak satu-satunya dari bapak dan ibu. Jawab ibu. Jadi ibu setuju? Tanyaku lagi. Ibu menjawab dengan anggukan. Pada sholat maghrib kami pun makan malam berdua. Kami menikmati makan malam dengan tenang tanpa berbicara. Memang sejak dari dulu ibu dan bapak mengajarkan untuk diam saat di meja makan. Setelah selesai makan aku berkata, Bu nanti pada Isya aku mau ketemu Pak Adek kataku. Pak Adek mantan bos kamu itu? Tanya ibu. Iya Bu. Tadi siang aku dan Pak Adek enggak sengaja bertemu di warung bakso dan meminta waktu untuk bertemu, mumpung malam ini gak hujan. Jawabku menjelaskan kepada ibu. Ya sudah yang penting hati-hati kamu pesan ibuku. Setelah sholat Isya aku kirim wa ke Pak Adek. Pak, ini saya mau on the way ke angkringan Pak Harjo. Pesanku. Tak menunggu lama Pak Adek membalas. Bagaimana kalau ketemu di rumah saja? Soalnya ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Gak enak kalau di tempat umum. Balas Pak Adek. Aku terdiam beberapa detik.
Hal penting apa ya yang mau dibahas? Aku pun membalas. Oke Pak, saya menuju rumah Bapak. Iya Pak, hati-hati di jalan. Balas Pak Ade. Aku mengendarai motor baruku. Ternyata nyaman juga rasanya naik motor baru. Tarikan masih enteng dan lampu juga sangat terang. Aku mampir dulu ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar motor. Full mas, kataku singkat. Dimulai dari nol ya mas, kata mas-mas petugas SPBU. Aku lanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Ade sambil bernyanyi-nyanyi. Lips are turning blue, I kiss the cat renew ke satu only dream of you my beautiful. Lagu Sing for Absolution dari Muse aku nyanyikan. Karena memakai helm jeti suaraku gak terdengar di luar. 15 menit waktu yang kubutuhkan untuk sampai ke rumah Pak Ade. Rumah bercat biru laut dengan garis putih tulang yang menjadi warna tiangnya sangat adem dipandang. Aku pencet tombol bel yang ada di kusen pintu. Ting-tang. Terdengar suara derap langkah dari dalam rumah. Pintu dibuka dan ternyata Bu Irma istri dari Pak Ade yang membukakan pintu. Maaf Bu, mau bertemu Pak Ade, kataku sopan. Oh ya Nak Budi. Silahkan masuk, Bapak juga sudah menunggu Nak Budi, kata Bu Irma. Aku masuk mengikuti Bu Irma. Nampak Pak Ade sedang duduk dan berdiri menyambutku. Silahkan duduk Bat, kata Pak Ade. Aku menjabat tangannya kemudian duduk. Maaf kalau lama Pak, kataku. Ah gak apa-apa Bat, santai saja, jawab Pak Ade. Mau minum apa Nak Budi? Tanya Bu Irma. Gak usah repot-repot Bu, kayak ada tamu besar saja, jawabku. Ah tidak repot kok, kopi, teh atau susu? Tanya Bu Irma lagi. Kopi saja Bu, kataku. Bu Irma mengangguk kemudian berjalan ke belakang. Ada hal penting apa ya Pak yang mau Bapak bicarakan dengan saya? Tanyaku to the point. Hih, Pak Adek menghela nafas panjang. Pertama saya mau minta maaf kepada kamu Bat karena sudah memecat kamu dan berkata kasar kepadamu, kata Pak Ade. Waktu itu saya benar-benar geram mendengar ada komplain dari pelanggan yang kamu layani. Karena kesalahan itu benar-benar tidak bisa ditolerir lagi. Ini menyangkut kelangsungan bengkel saya, sambung Pak Ade. Aku hanya diam mendengar Pak Adek bicara sambil mengingat malam itu. Kerja lembur gak tahu apa-apa tiba-tiba dipecat. Kan bangke. Beberapa hari setelah kamuku pecat bengkel bukannya tambah ramai malah berangsur-angsur sepi. Setelah Bapak amati dan Bapak tanyakan kepada customer, lewat telepon rata-rata mereka bilang pekerjaan Iwan dan Joko gak beres. Lalu saat Bapak mau ke toilet gak sengaja mendengar obrolan mereka berdua. Intinya mereka berdua bersekongkol untuk menjatuhkanmu. Mereka iri dengan banyaknya customer yang dekat dan nyaman dengan pekerjaanmu. Lanjut Pak Ade. Pak, bukannya saya sudah bilang dulu kalau saya nggak tahu apa-apa? Tanyaku agak geram. Iya, Pak. Bapak mohon maaf karena termakan hasutan Iwan dan Joko. Lagian bukti dompet itu ada di dalam tasmu. Tapi mereka berdua sudah Bapak pecat. Sekarang bengkel nggak punya mekanik lagi, kata Pak Ade. Bayangan kejadian itu terlintas di benakku. Aku baru saja keluar dari tempat sholat, ada ribut-ribut di bengkel. Ternyata Bapak customer yang saya layani servis mobilnya tadi pagi kembali dan melaporkan bahwa dompet di dalam mobilnya hilang, dan anehnya dompet itu bisa berada di dalam tas milikku. Berarti Bapak tutup bengkelnya? Tanyaku. Iya, Pak. Bapak beralasan sedang renovasi atap, jawab Pak Ade. Terus maksud Bapak ingin meminta saya jadi mekanik lagi? Tanyaku mencoba menebak-nebak isi hati Pak Ade. Part 12 hari. Terus maksud Bapak ingin meminta saya jadi mekanik lagi? Tanyaku mencoba menebak-nebak isi hati Pak Ade. Sebelum Pak Ade menjawab, Bu Irma datang sambil membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan pisang goreng. Silahkan Pak, silahkan Nak Budi diminum dulu kopinya. Dicicipi juga pisang gorengnya, kata Bu Irma sambil tersenyum. Iya Bu, nanti saya habiskan semua hehe, kataku sambil tertawa kecil. Mari Nak Budi diminum dulu, kata Pak Adek dilanjutkan menyeruput kopi bikinan istrinya. Iya Pak, aku pun menyeruput kopi itu. Bat, kalau kamu berkenan Bapak mau kamu kerja lagi di bengkel Bapak, bujuk Pak Adek. Bapak mau kamu jadi kepala mekanik. Pasti nanti gajinya Bapak naikkan dari gajimu dulu, sambung Pak Adek. Gimana Bat? Tanya Pak Adek mencecarku. Gini Pak, terus terang saat ini saya lagi mau membuka usaha. Lagi prepare, sudah 60% lah persiapannya. Sayang kalau dihentikan.
Aku terpaksa berbohong agar Pak Adek tak kecewa dengan penolakan dariku. Gitu ya, Mbak. Jeti nggak bisa kerja lagi. Tanya Pak Adek. Iya, Pak. Maaf kalau saya mengecewakan Bapak. Kataku dengan sopan. Ya sudah, Bar. Semoga bisnis kamu lancar ya. Kata Pak Adek. Terima kasih Pak doanya. Semoga Bapak juga lekas dapat mekanik-mekanik baru yang jujur dan dapat mengemban amanah. Jawabku balik mendoakan Pak Adek. Kalau boleh tahu mau bisnis apa buat kamu? Tanya Pak Adek. Rencana sih mau bikin warung wedang, Pak. Wedang jahe, kopi jahe, jahe susu, wedang gitu, Pak. Saya lihat di sekitar sini belum banyak yang jual. Kataku ngasal. Bagus itu, Bar. Yang penting kalau jualan makanan atau minuman itu rasa dan kualitas dijaga. Pak Adek memberi saran. Iya, Pak, terima kasih sarannya, jawabku. Kami lanjutkan malam itu dengan ngobrol santai sambil merokok dan ngopi. Kami memutuskan pindah ke teras karena aku merasa gak enak kalau merokok di dalam rumah orang. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Saya memutuskan untuk pamit pulang. Sudah malam ini, Pak, saya pamit dulu, kataku pada Pak Ade. Ah, baru juga jam segini, Pak, jawab Pak Ade. Kasihan ibu di rumah sendiri, Pak, hehe, kataku. Ya sudah, hati-hati di jalan. Titip salam buat ibumu. Kata Pak Ade. Iya, Pak, jawabku singkat sambil bersalaman. Aku berjalan menuju motorku. Aku pakai jaket dan helm lalu aku nyalakan mesinnya. Mari Pak Ade. Assalamualaikum. Pamitku. Iya, berhati-hati. Waalaikumsalam. Jawab Pak Ade. Aku putar gas sedikit agar tidak terlalu cepat sambil menikmati malam. Aku berhenti di minimarket kecil untuk membeli rokok dan kopi. Kebetulan kopi di rumah sudah habis. Ini aja, Mas. Sapa Mbak kasir yang sedang fokus dengan kerjaannya. Sampai gak melihat ke arahku. Iya, Mbak Sari, jawabku sambil tertawa kecil. Oh Mas Budi, aku kira siapa? Kata Sari sambil tersenyum. Kok kamu di sini sih? Bukannya kamu kerja di showroom motor? Tanyaku. Iya Mas, pagi sampai sore aku di sana. Malamnya mulai habis maghrib sampai jam 11 malam aku di sini. Jawab Sari. Buset, kuat amat nih cewek. Pasti ada sesuatu ini sampai dia rela kerja sekeras ini. Seketika hatiku tersentuh. Lah, kamu pulang sendirian? Tanyaku lagi. Iya Mas. Kenapa? Sari balik tanya. Gak takut kamu? Tanyaku. Awalnya sih takut tapi lama-lama biasa saja. Gak begitu jauh juga kan dari tempatku kos. Jawabnya. Ya Allah, ternyata dia ngekos. Berarti bukan orang asli sini. Ngekos di mana? Tanyaku lagi. Kepo deh Mas Budi, jawabnya sambil memberikan barang belanjaanku. Ya sudah, besok Jeti keluar kan? Tanyaku. Jeti Mas, besok aku libur di sini kok. Jawabnya. Sebentar, aku mau nambah kopi kaleng dulu, kataku sambil berjalan ke arah showcase tempat minuman dingin dipajang. Ini sekalian, kataku setelah sampai di meja kasir. Totalnya Jeti 70.000 Mas, kata Sari. Ini, kataku sambil memberikan uang pecahan 100.000. Aku keluar dan memutuskan untuk duduk dulu di depan minimarket. Niatku mau menemani Sari pulang. Kasihan juga dia, kerja dari pagi sampai malam. Pukul 11 tepat Sari keluar dari tempat dia bekerja. Aku panggil dia. Sari, kataku. Mas Budi kok masih di sini? Kata Sari. Iya, nungguin kamu pulang. Bahaya anak gadis pulang malam sendirian. Kataku dengan percaya diri. Apaan sih? Udah mulai gombal. Jawab Sari. Pulang naik apa? Tanyaku. Biasanya sih sama teman. Tapi ini temanku tadi izin pulang duluan karena gak enak badan. Jawab Sari lesu. Lah terus? Tanyaku lagi. Jalan kaki paling, jawabnya santai. Buset. Ayo aku anterin. Kataku. Gak usah Mas. Nanti ngerepotin. Tolak Sari. Kami kira aku nungguin di sini, nungguin apa? Kataku. Ya ndak tahu kok, tanya saya, jawab Sari. Nungguin kamu. Mau aku temani pulangnya malah kamu mau jalan kaki. Ya sudah, ayo aku antar. Kataku dengan agak tinggi setengah memaksa. Iya deh, jawab Sari. Aku lajukan motor mengikuti arahan Sari. Sepanjang perjalanan kami lebih banyak diam karena terus terang aku canggung bagaimana memulai obrolan.
Angin malam yang berhembus sedikit membawa hawa dingin, membuat perut cepat lapar. Tanpa bertanya dan meminta persetujuan dari Sari, aku belokkan motorku ke tempat makan Lamongan. Kok kesini, Mas? Tanya Sari. Gak apa-apa kan kalau makan dulu. Lapar sih aku. Jawabku. Katanya mau besok nraktirnya, jawab Sari. Ya besok lagi. Sekarang makan dulu, kamu juga pasti lapar. Kataku. Iya deh, ayo. Jawab Sari. Kami pun turun dan masuk ke warung bertenda biru itu. Kamu mau pesen apa, Sari? Tanyaku. Samain aja, Mas, jawab Sari santai. Mas, nasi bebek goreng 2 ya, minumnya teh anget manis. Kataku kepada mas-mas penjual. Kami pun duduk berdampingan. Kamu asli mana, Sar? Tanyaku. Asli Solo, Mas, jawab Sari. Sudah lama kerja di sini, tanyaku lagi. Baru 7 bulan, Mas, jawab Sari lagi. Lulus SMA langsung merantau aku, lanjutnya. Hebat ya kamu berani merantau. Aku saja yang cowok gak berani. Kataku memuji Sari. Kalau bisa milih sih gak mau, Mas. Mau di rumah saja. Jawab Sari. Aku melihat rona wajah yang berubah menjadi sedih. Walaupun tetap cantik. Aku salut sama kamu, Sar. Kataku. Salut kenapa, Mas? Jawab Sari. Ya kamu cewek habis lulus SMA langsung berani merantau ke kota orang, kataku lagi. Sari menjawab dengan senyumannya. Seolah terdapat beban berat yang belum bisa dia ungkapkan. Maklum karena baru kenal tadi pagi. Silahkan, Mas. Selamat menikmati. Kata penjual. Iya, Mas. Terima kasih. Jawabku. Mari, Sah. Dimakan. Ajakku kepada Sari. Kami pun makan diselingi obrolan ringan. Aku tak bertanya lebih jauh tentang hidupnya. Takut kalau dia ilfil dan tidak nyaman terhadapku. Besok aku jemput di sini ya, kataku setelah sampai di depan tempat kos Sari. Iya, Mas. Terima kasih tumpangan dan makannya ya, Mas. Kata Sari sambil tersenyum. Iya, sama-sama, Sari. Aku pulang dulu, assalamualaikum. Kataku. Waalaikumsalam, Mas. Hati-hati di jalan. Jawab Sari. Aku putar motorku menuju arah rumahku. Di sepanjang perjalanan aku memikirkan Sari. Nampaknya aku mulai tertarik dengan Sari. Part 13 terpaksa. POV Sari. Setelah Mas Budi berpamitan, aku langsung masuk ke kamar kosku. Kunyalakan lampu kamar dan bergegas ke kamar mandi untuk sekedar membersihkan badan. Sejak awal kedatanganku di kota ini, aku tinggal di kos ini. Kamar kos dengan 2 petak, 1 petak yang berukuran lebih besar untuk tempat tidur dan 1 petak kecil di belakang untuk dapur dan kamar mandi. Lumayan daripada kamar mandi di luar pikirku. Setelah membersihkan diri dan ganti baju, aku rebahkan tubuh lelahku di kasur. Rasanya seperti melayang. Mungkin terlalu lelah tubuh ini aku forsir untuk bekerja. Sebagai anak pertama dan masih memiliki 2 adik yang masih sekolah, mau tidak mau, aku harus memikul tanggung jawab seorang kepala keluarga. Bapakku meninggal saat aku kelas 3 SMA. 2 bulan menjelang ujian nasional. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi psikologiku saat itu. Adik pertamaku masih kelas 2 SMP dan adik keduaku si bungsu masih kelas 4 SD. Mereka jelas butuh biaya untuk pendidikan. Oleh karena itu aku mengorbankan masa mudaku. Di saat teman-teman sebayaku masih senang bermain, aku harus merelakan waktuku demi kebutuhan ibu dan kedua adikku. Tak terasa air mata ini menetes jika teringat betapa berat beban yang aku tanggung. Tapi aku tak pernah menyesal ataupun meratapi nasibku. Bagiku ujian darinya tidak mungkin diberikan kepada yang tidak mampu melewati. Aku pasti mampu. Aku seka air mata ini. Beruntung tadi pagi target penjualanku tembus. Jadi bulan ini aku bisa mendapat gaji dan bonus full yang bisa aku kirimkan ke kampung untuk biaya ibu dan kedua adikku. Ting, HP kau berbunyi tanda ada pesan WA masuk. Aku lihat ternyata dari Mas Budi. Jangan tidur malam-malam. Istirahat yang cukup. Kalau perlu bantuan bilang saja padaku. Insya Allah aku akan membantu. Begitu pesan WA dari Mas Budi. Iya, Mas. Terima kasih. Mas juga jangan malam-malam tidurnya. Balasku. Iya, ini sudah mau tidur, aku balasnya. Ya sudah, Mas. Aku juga mau tidur. Balasku singkat. Entah mengapa aku seperti nyaman dengan Mas Budi. Sejak tadi pagi bertemu di showroom motor, aku merasa pribadi Mas Budi baik. Ah,
Aku kesampingkan masalah percintaan karena aku cuma mau fokus kerja untuk keluargaku. Aku pakai lotion anti nyamuk, matiin lampu dan aku tidur. Semoga besok pagi berjalan lebih indah. Doaku di ujung sada. Pagi hari aku bangun pukul 5 pagi. Aku sholat subuh dan kulanjut mencuci baju serta memasak seadanya untuk sarapan. Untuk makan siang aku biasa membawa nasi dan beli lauk di warung dekat showroom. Selesai rutinitas pagiku aku mandi dan bersiap untuk berangkat kerja ke showroom. Aku cek handphone ternyata ada sebuah pesan dari Pak Andri. Pak Andri adalah manajer di tempatku bekerja. Usianya 31 tahun dan sudah berkeluarga dengan 1 anak. Sari, karena target salesmu sudah tembus hari ini, kamu tak kasih libur. Pesan dari Pak Andri. Iya Pak, terima kasih. Jawabku singkat. Aku rebahkan kembali tubuhku. Aku lepas seragam kerjaku dan berganti pakaian santai. Sambil tiduran aku berpikir sampai kapan aku seperti ini. Kalau boleh jujur rasanya tubuh ini sudah gak kuat. HP kau berbunyi tanda ada telepon. Aku lihat Mas Budi yang menelpon. Ada apa ya pagi-pagi dia menelponku? Aku geser layar HP kau untuk menjawab panggilan itu. Halo, assalamualaikum, salamku. Aku antar ke tempat kerja ya, kata Mas Budi di seberang telepon. Gak usah Mas, tolakku dengan halus. Kenapa? Ada yang marah? Tanya Mas Budi lagi. Enggak Mas, hari ini aku dikasih libur sama managerku. Jawabku menjelaskan. Oh kami libur, kalau gitu jalan-jalan yuk. Ajak Mas Budi. Ah enggak Mas, aku capek mau istirahat saja. Jawabku. Serius gak mau? Kamu juga butuh refreshing biar gak stres mikir kerjaan. Bujuk Mas Budi. Aku diam memikirkan tawaran itu. Di satu sisi aku memang belum pernah kemana-mana sejak bekerja di sini, hanya pergi dan pulang kerja. Di sisi lain aku baru mengenalnya kemarin. Halo, Sari. Kata Mas Budi mengagetkan lamunanku. Iya Mas, jawabku. Iya apanya, tanya Mas Budi lagi. Emang mau ngajak refreshing kemana Mas? Tanyaku. Bagaimana kalau kita ke pantai, jawab Mas Budi. Pantai ya? Ya udah deh Mas, aku mau. Jawabku. Oke, setengah jam lagi aku sampai kosanmu, jawab Mas Budi. Iya Mas, hati-hati di jalan nanti, kataku. Siap, jawab Mas Budi singkat. Aku kesampingkan segala keraguan dalam hatiku pada sosok Mas Budi. Aku yakinkan hati bila dia baik. Setidaknya untukku jadikan teman di kota ini. Tidak sampai setengah jam berselang Mas Budi datang. Dia menungguku di depan pintu masuk area kos. Aku pun keluar menemuinya. Dipakai helmnya, kata Mas Budi. Iya Mas, kataku sambil menerima dan memakai helm. Ayo, keburu panas nanti. Kata Mas Budi. Aku naik membonceng motornya. Dia putar motor menuju jalan raya. Kamu sudah sarapan? Tanya Mas Budi di perjalanan. Sudah Mas, tadi sudah masak juga kok. Jawabku. Mas Budi melajukan motor dengan tenang. Tidak cepat dan tidak lambat sehingga aku bisa menikmati perjalanan ini. Sesampainya di pantai kami pun turun. Memarkirkan sepeda motor dan menuju loket penjualan tiket. Setelah membeli tiket kami masuk ke kawasan pantai. Tidak begitu ramai karena bukan hari libur atau akhir pekan. Hanya ada beberapa pedagang yang membuka lapaknya. Kami pun memilih tempat duduk dan memesan minuman serta makanan ringan. Kamu mau minum apa? Tanya Mas Budi. Aku es teh manis Mas, jawabku. Makanannya? Tanyanya lagi. Nanti ambil gorengan atau snack saja Mas, jawabku. Mas Budi menuju ke tempat pemesanan untuk memesan lalu duduk kembali di depanku. Ada sedikit rasa grogi karena ini pertama kalinya aku keluar dengan cowok berdua. Mas enggak kerja, tanyaku. Sudah kemarin, jawabnya sambil tersenyum kecil. Loh, kok kemarin emang sekarang libur? Tanyaku agak heran. Kerjaanku santai Sar. Kalau ada ya aku kerjain, kalau nggak ada ya libur. Jawabnya. Aku penasaran apa yang dia kerjakan, tapi aku tak berani bertanya lebih jauh. Silahkan Mas Mbak, kata ibu-ibu penjual. Terima kasih Bu, jawabku. Di hadapan kami tersaji satu es teh, satu teh hangat, satu piring gorengan. Diminum dulu esnya, biar seger. Kata Mas Budi. Tanpa menjawab aku pun meminum es dan mengambil satu tempe goreng tepung. Mas, jalan-jalan ke tepi pantai yuk. Ajakku. Oke, sebentar aku bayar dulu.
kata Mas Budi. Setelah membayar kami pun keluar menuju tepi pantai. Angin yang berhembus mendamaikan suasana hati. Sari, aku mau ngomong sama kamu, kata Mas Budi. Ngomong apa, Mas? Tanyaku penasaran. Apa dia mau menembak aku? Bukankah baru kenal kemarin? Batinku. Pada intinya aku bersimpati kepadamu. Mungkin kamu mengalami hidup yang tak mudah sehingga dalam tanda kutip kamu terpaksa menjalani ini. Kalau kamu bersedia dan tidak keberatan kamu boleh menceritakan sedikit tentang latar belakangmu. Mungkin aku bisa membantu. Kata Mas Budi langsung membuatku terkejut. Yakin Mas mau dengar latar belakangku? Tanyaku meyakinkan. Iya, aku juga bukan dari keluarga berada. Bapakku sudah meninggal dan aku cuma tinggal bersama ibuku. Kata Mas Budi sedikit membuka cerita. Mungkin dia mau meyakinkanku untuk tidak ragu. Kami masih berjalan santai menyusuri pantai. Cuaca sedang bagus, ombak pun tidak besar sehingga kami bisa nyaman berjalan di tepian. Part 14 terlalu cepat. Masih POV Sari. Aku mengajak Mas Budi untuk berhenti dan duduk di bangku pantai. Bangku yang sengaja dibuat oleh pengelola di situ. Di bawah naungan pohon cemara pantai kami bisa menatap luasnya bentangan warna biru laut yang menenangkan itu. Mas, kataku. Iya, jawab Mas Budi. Kenapa Mas baik padaku? Tanyaku. Karena aku suka padamu, jawabnya singkat. Aku terkejut mendengar jawabnya. Memang bisa secepat itu menyukai seseorang? Jangan bercanda deh Mas, kataku. Enggak, aku gak bercanda. Serius. Katanya sambil menoleh kepadaku. Mas gak tahu latar belakangku seperti apa. Belum kenal aku kok sudah suka. Tanyaku. Lamakah dari itu aku mau tahu jawabnya lagi. Begini Sar, mungkin ini terlalu cepat. Tapi aku juga tidak memaksa kamu untuk melanjutkan hubungan ke arah yang serius termasuk pacaran. Tapi aku cuma mau kamu tahu kalau aku peduli kepadamu. Bersimpati kepadamu dan aku mau menjagamu di sini. Katanya dengan tegas. Aku terdiam mendengar ucapannya. Semalam setelah sampai di rumah aku bercerita tentang dirimu kepada ibuku. Lalu ibuku meminta aku untuk lebih memperhatikan dirimu. Bagaimanapun juga kamu seorang gadis sendirian di kota orang. Lanjut Mas Budi. Hah? Sekali lagi aku terkejut. Dia sudah bercerita tentangku pada ibunya. Itu artinya, Sari mulai saat ini kamu gak boleh menganggap aku orang lain bagimu. Kamu bisa percaya padaku. Kamu bisa menceritakan keluh kesahmu kepadaku. Terlepas kamu menganggap aku apa aku tak peduli. Kata Mas Budi dengan lembut tapi menyiratkan makna lain. Aku menghela nafas dalam agar tenang. Mas, aku itu orang miskin. Bapakku sudah meninggal saat aku masih kelas 3 SMA. Aku punya 2 adik yang masih sekolah yang harus aku penuhi kebutuhannya. Sedangkan ibuku bekerja sebagai buruh tani di kampung dengan penghasilan yang tidak pasti. Itulah mengapa aku bekerja di 2 tempat dalam sehari. Kataku, tak terasa bulir kecil mengalir dari kedua mataku. Aku juga sama sepertimu Sari. Aku juga miskin tapi bedanya aku tidak punya adik. Jawabnya sambil menggenggam tanganku seolah menguatkanku. Sesak dada ini, aku pun menangis melepaskan semua beban dan kesedihan yang selama ini kutanggung. Sebelumnya tak pernah aku menceritakan kondisi keluargaku kepada siapapun. Aku menangis untuk melepaskan beban yang mengganjal di relung hati. Mas Budi menarik kepalaku dan menyandarkannya di bahunya. Sambil mengusap rambutku dia berucap. Yang kuat Sari, aku akan menemanimu. Kata Mas Budi. Kata-kata itu seperti mantra. Seketika menghentikan air mataku. Hanya terdengar sedikit suara sesenggukan. Dia keluarkan sapu tangan dari dalam tas kecil yang dia pakai, lalu mengusap sisa air mata di pipiku. Hatiku merasa hangat mendapat perlakuan seperti ini dari Mas Budi. Janji padaku, mulai sekarang aku bukan orang lain bagimu. Begitu juga ibuku. Kata Mas Budi. Aku mengangguk dan berkata, iya Mas. Entah benar atau salah apa yang kuputuskan. Aku hanya merasa nyaman saat ini. Apakah ini terlalu cepat? Kami berjalan ke arah luar pantai. Hari sudah menjelang siang dan mendung sudah mulai menggelap di arah barat laut. Aku melihat Mas Budi menerima telepon dari seseorang. Iya Pak, ini aku langsung ke rumah Bapak saja. Kebetulan juga sedang keluar. Kata Mas Budi menjawab telepon seseorang. Ikut aku dulu ya, kata Mas Budi begitu sampai di parkiran. Mau kemana Mas? Tanyaku. Menemui orang, jawabnya singkat.
Gak lama kan? Tanyaku lagi. Enggak. Emang kamu ada acara? Tanya Mas Budi lagi. Enggak sih. Takutnya kalau hujan. Aku gak terbiasa hujan 2N takut sakit hehehe. Jawabku. Ya nanti kalau hujan berteduh dulu atau beli jas hujan, jawab Mas Budi. Benar saja yang aku khawatirkan terjadi. Mendung yang menggantung seolah sudah tidak bisa menahan beban. Air pun ditumpahkan ke bumi. Mas Budi menepikan motor untuk kami berteduh. Maaf ya kehujanan. Kata Mas Budi. Gak apa-apa Mas. Belum sempat basah kok. Kan kalangan Mas di depan. Jawabku. Enak kali ya kalau punya mobil. Mau keluar panas dia kepanasan hujan gak kehujanan. Kata Mas Budi. Ya ada enaknya ada enggaknya sih jawabku. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau beli jas hujan di seberang jalan. Ada satu doang ini soalnya di bagasi motor. Kata Mas Budi sambil memakai jas hujan miliknya. Tak menunggu persetujuan dariku dia langsung berjalan menyeberang jalan. Ini orang baiknya keterlaluan. Batinku. Ting HP kau berbunyi menandakan ada pesan masuk. Sari. Gaji dan bonusmu sudah ditransfer ya. Silahkan dicek. Pesan dari Pak Andri. Iya Pak. Terima kasih. Balasku. Dapat berapa ya bulan ini? Semoga saja lumayan kan aku tembus target. Nanti pulangnya mampir dulu kali ya buat ngecek. Kataku bermonolog. Tak berapa lama Mas Budi kembali. Ini dipakai. Tebel itu kata penjualnya nggak tembus biarpun hujan badai hehe. Mas Budi berkata sambil menyerahkan jas hujan. Aku terima dan mulai memakai jas hujan tersebut. Tebal dan bagus bahannya pasti lumayan mahal harganya ini batinku. Sepatu kamu masukin bagasi motor saja daripada basah, kata Mas Budi. Terus aku nyeker Mas. Jawabku. Ya gak apa-apa nanti sampai sana dipakai lagi. Deket kok paling 10 menit lagi sampai. Kata Mas Budi lagi. Ya udah deh. Besok juga dipakai kerja. Kataku sambil melepas sepatu. Benar apa yang dikatakan Mas Budi. Tak sampai 10 menit kami sampai di tempat yang dimaksud. Sebuah rumah dengan desain modern minimalis yang tertata rapi dan bersih. Nampak seorang bapak-bapak mendatangi kami di teras. Wah habis kencan ini, Nak Budi, kata bapak itu. Iya dong Pak, jawab Mas Budi ngasal. Aku hanya iyain saja dalam hati sambil menampakkan senyum di bibirku. Jas hujannya taruh jemuran situ saja Nak Budi, kata bapak itu. Iya Pak, Mas Budi pun mengambil jas hujan dari tanganku dan menjemurnya. Mari Nak Budi masuk. Di luar dingin, masih hujan juga. Ajak bapak itu. Iya Pak. Maaf ini kalau agak basah. Kata Mas Budi. Ayo Sar. Mas Budi mengajakku. Ini siapa Nak Budi? Tanya bapak itu setelah kami duduk di kursi tamu. Oh iya sampai lupa. Namanya Sari Pak. Kata Mas Budi memperkenalkan aku. Aku mengangguk dan tersenyum sopan ke bapak itu. Kalau bapak ini namanya Pak Agung Sar, kata Mas Budi. Tak berapa lama datang seorang wanita muda yang sepertinya pernah aku lihat sambil membawa nampan berisi teko dan 2 gelas. Oh bertiga ya? Kirain cuma Budi doang. Kata wanita itu. Iya, kamu ambilkan gelas lagi 1 buat Dek Sari. Sama itu ibumu kalau sudah selesai goreng pisang dibawa sekalian. Kata Pak Agung. Iya Pak, kata wanita itu sambil meletakkan teko dan gelas. Dia mau anak saya Dek Sari. Kata Pak Agung. Iya Pak, jawabku canggung. Tak berapa lama mau datang membawa apa yang diminta Pak Agung tadi. Mari Nak Budi, Dek Sari diminum dulu. Ini wedang jahe cocok dengan hawanya yang dingin. Kata Pak Agung. Iya Pak, tak minum. Kata Mas Budi. Sari ayo diminum, kok diam saja? Kata Mas Budi kepadaku sambil tersenyum. Bapak ambilkan berkas-berkas dan gambar desain dulu Nak Budi. Silahkan dinikmati pisang gorengnya. Kata Pak Agung sambil berjalan masuk. Kamu kenapa Sari? Tanya Mas Budi. Gak kenapa-kenapa Mas, jawabku. Sebenarnya aku sudah merasakan tubuhku gak beres. Karena sejak kecil aku tidak pernah hujan-hujanan. Kepalaku mulai nyut-nyutan dan perutku mulai terasa kembung. Aku minum wedang jahe itu berharap bisa sedikit mengurangi rasa tidak nyaman pada tubuhku. Mas Budi nampaknya sibuk dengan hapnya. Serius sekali sambil senyum-senyum kecil. Mas, nanti langsung pulang ya? Kataku lirih. Iya,
Nanti setelah ini langsung pulang. Jawab Mas Budi. Tapi nanti mampir dulu ke ATM ya Mas. Mau transfer ke rumah. Kataku lagi. Jangankan ke ATM, kamu minta mampir ke Amerika juga aku jabanin haha. Jawab Mas Budi sambil tertawa. Ke Mekah aja sekalian umroh, balasku juga sambil cekikikan. Ya nanti kalau sudah nikah, jawab Mas Budi sekali lagi membuatku tertegun. Nyeker bahasa Jawa. Telanjang kaki. Part 15 Flashback POV Budi. Malam itu setelah mengantarkan Sari ke tempat kosnya aku pun pulang. Sepanjang perjalanan aku memikirkan Sari. Nampaknya aku bersimpati terhadap dirinya. Wanita yang hebat harus bersama laki-laki yang hebat. Dan aku mau menjadi laki-laki itu. Aku bergumam dalam hati. Kayaknya aku mulai tertarik pada Sari dan mengesampingkan Maudi. Lagian Denny juga berpesan jangan dekati Maudi. Itu berarti dia tertarik sama Maudi. Sesampainya di rumah aku masuk ternyata ibuku belum tidur. Sedang duduk menonton televisi. Assalamualaikum Bu, salamku. Waalaikumsalam, jawab ibu. Kok sampai malam? Katanya sebentar. Tanya ibu. Iya Bu, tadi ketemu teman pas mau pulang. Kasihan sendiri jadi aku anterin. Kataku sambil duduk dan menyalakan rokok. Teman cewek apa cowok? Tanya ibu. Cewek Bu, makanya aku anterin. Jawabku. Emang ketemu di mana kamu? Tanya ibu. Itu tadi pas mau beli kopi di minimarket. Dia kerja di situ, padahal paginya juga sudah kerja di tempat penjualan motor. Kataku. Orang sini? Tanya ibu lagi. Enggak Bu, dia asli Solo di sini ngekos. Jawabku. Hebat ya Bu, wanita baru lulus SMA sudah merantau. Kerja di 2 tempat lagi. Kataku seolah sedang mempromosikan Sari kepada ibu. Ibu nampak menghela nafas dalam dan menghembuskan dengan kasar. Biasanya kalau seperti itu dia bertanggung jawab kepada keluarganya di kampung Bar. Mungkin bapaknya sudah meninggal atau kenapa sehingga dia mengambil alih tanggung jawab itu. Kata ibuku. Kalau kamu tertarik sama dia, jangan kamu mainkan perasaannya. Beban hidupnya pasti sudah berat. Jangan kamu tambahin kalau kamu tertarik ya. Kata ibuku. Maksud ibu? Tanyaku sambil mengerutkan kening. Ibu itu paham sifatmu Bar. Kamu gak pernah menceritakan kondisi temanmu kepada ibu. Bahkan Denny pun tidak pernah kamu ceritakan. Jadi ibu yakin kamu mulai menaruh hati pada gadis itu? Siapa namanya? Kata ibuku. Namanya Sari Bu, kataku. Begini Bar, kamu sudah dewasa. Sudah layak dan pantas kalau kamu menikah atau mempunyai hubungan yang serius. Kalau kamu tertarik pada Sari atau siapapun ibu cuma berpesan jaga dia. Asal kamu tahu. Bagi orang tua anak laki-laki itu kebanggaan, tapi anak perempuan itu permata yang harus dijaga. Ibuku berpesan. Nampaknya serius sekali ucapan ibu. Ibu ngomongnya kejauhan. Banyak hal yang masih belum aku capai Bu. Kataku terdengar membantah, tapi mengiyakan di dalam hati. Terserah kamu, tapi ingat tadi pesan ibu. Kalau kamu menyakiti wanita itu sama saja kamu menyakiti ibu. Sudah malam, lekas tidur. Ibu juga mau tidur. Ibu berkata lalu berjalan menuju kamarnya. Iya Bu, aku ingat-ingat petuah ibu. Jawabku. Setelah ibu masuk kamar, tak berselang lama aku pun masuk kamar. Aku memikirkan omongan ibu. Apa benar aku mulai jatuh cinta pada Sari? Terlalu cepat enggak sih? Baru kenal tadi pagi. Tapi Sari emang menarik sih. Mentalnya kuat. Cantik juga. Kataku pada diri sendiri. Sebelum menjamkan mata aku sempatkan untuk mengirim pesan kepada Sari. Setelah itu aku pun ketiduran karena saking lelah dan ngantuk. Apalagi hawa malam yang dingin karena nampaknya gerimis mulai turun. Bat bangun sudah subuh, ibu berkata sambil mengetok-ngetok pintu kamarku. Iya Bu, jawabku dengan suara berat khas bangun tidur. Aku pun keluar untuk mengambil air wudhu lalu melaksanakan ibadah sholat subuh di dalam kamar. Masak apa Bu? Tanyaku pada ibu di dapur. Urapan. Katamu sarapan paling enak lauk urapan yang pedas ditambah ikan asin. Jawab ibuku. Iya Bu. Emang paling mantap itu. Jawabku sambil mengunyah tempe goreng yang selesai ibu goreng. Itu kopinya diminum. Keburu dingin nanti. Kata ibu sambil menunjuk meja dapur. Enggak perlu disuruh juga nanti habis Bu, hehehe, kataku.
Maklum aku sudah minum kopi sejak usia TK, karena dulu mendiang kakekku sering memberikan aku kopi. Sampai sekarang kalau sehari saja nggak ngopi rasanya seperti ada yang kurang. Apalagi ngopi pagi. Setelah itu ngerokok sambil buang hajat di WC. Mantap banget pokoknya hehehe. Bu, aku cuciin baju aja ya. Pakai mesin kan sekalian ibu aku ajarin. Kataku. Dikit doang kan Bert. Nanti ibu kucek saja. Bantah ibu. Apaan ngucek? Udah aku beliin biar ibu gak ngucek kok. Kataku sambil agak memonyongkan bibir. Ibu hanya tersenyum melihatku. Lalu aku mengambil pakaian kotor di kamarku dan dari kamar ibu. Mulai sekarang gak usah ngucek bu. Kataku memperingatkan ibu. Iya, anak ibu yang paling tampan. Jawab ibu. Aku pun mencuci mengikuti instruksi yang tertera di mesin cuci itu. Pagi itu kuisi dengan membantu ibu. Hal yang sebelumnya jarang aku lakukan. Apalagi saat aku masih bekerja. Kamu gak cari kerja lagi, Bat? Tanya ibu di sela sarapan. Enggak, Bu. Rencana mau buka usaha saja. Kataku sambil mengunyah nasi urap kesukaanku. Mau buka bengkel? Tanya ibu. Mungkin nanti itu, Bu. Tapi rencana sih mau bikin cafe kecil 2 dulu buat belajar berwirausaha. Kataku. Aku jadi kepikiran kenapa gak bikin bengkel plus cafe saja di satu tempat. Jadi orang yang datang ke bengkelku bisa nunggu di cafe. Nanti dipikir lagi yang penting makan dulu. Setelah selesai semua kegiatan pagi aku yang gabut bermager ya di kamar mengecek harga-harga koin yang menjadi asetku. Masih 3 hari lagi ini Doge. Lumayan sih sudah di 8.000 saja. Batinku sambil tersenyum riang. Semua asetku bertumbuh. Doge, Shiba dan XLM masih menunjukkan tren positif. Nampaknya bakal jadi sultan baru ini aku. Puas mengkepoin market aku pun menyibukkan diri dengan belajar tentang membuka bisnis di aplikasi YouTube. Berbagai video aku tonton mulai dari yang view jutaan sampai ratusan doang. Kayaknya pada enak amat. Buka bisnis langsung laku keras. Batinku. Tiba-tiba aku teringat masalah renovasi rumah. Ini rumah sudah parah, kalau hujan deras atap genting sudah pada bocor. Tapi Pak Agung kok belum memberi kabar ya, tanyaku pada diri sendiri. Daripada pusing mikirin ini, mending nganterin Sari berangkat kerja aja. Hitung-hitung sambil jalan-jalan pagi sekalian cari tempat yang strategis buat cafe. Aku pun membuka wa dan mulai chat dengan Sari. Tadinya mau aku telepon tapi takut mengganggu persiapan dia karena masih agak pagi. Sari dengan cepat membalas pesanku. Ternyata dia libur dan mau aku ajak jalan. Ya udah langsung gas mandi. Dan dandan yang ganteng siapa tahu kan Sari kesemsem sama aku. Tumben amat jam segini sudah mandi. Mau ketemu Sari? Tanya ibuku menebak-nebak sambil merapikan rak piring di dapur. Buset kayaknya ibu punya indera keenam ini. Jangan-jangan ibuku indigo. Batinku. Iya bu. Sari kebetulan libur. Mau aku ajak jalan-jalan biar gak jenuh di kosan mulu. Kataku sambil mengeringkan rambut menggunakan handuk. Lah ibu gak diajak? Tanya ibu menggoda. Doain nanti bisa beli mobil. Kalau sama ibu kasihan kalau naik motor jauh-jauh hehe. Jawabku. Amin ya Allah. Ibu pasti doain. Jawab ibuku sambil tersenyum. Flashback off.